Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin merespon beberapa komentar dari teman-teman kita, Bapak Ibu pensiunan ya. Sebelum merespon beberapa komentar seperti biasa ya, informasi dari aplikasi atau website Taspen Online Service ya. Seperti saya infokan pada video sebelumnya sudah muncul rincian gaji tanggal 1 September 2026. Ini saat ini saya sudah download ya rinciannya. Di rincian tersebut kita bisa melihat gaji pokok, ada tunjangan istri, ada tunjangan anak ya, dan juga ada tunjangan pangan atau tunjangan beras. Lalu di akun saya juga muncul potongan askes atau potongan BPJS ya. Ini tentunya setiap orang berbeda-beda ya isian daripada penghasilan dan potongannya begitu. Kalau di akun saya kan di situ ada rinciannya, ada gaji pokok, ada tunjangan istri, ada tunjangan anak dan tunjangan pangan. Sedangkan potongannya adalah potongan dari askes atau BPJS ya. Nah itu sudah ada saya download dan hasil downloadnya saya taruh di belakang video ini ya. Namun seperti biasa itu nominal-nominalnya saya tutup ya karena itu data pribadi saya gitu. Nah itu saya tampilkan di belakang video ini sebagai bukti saja ya bahwa itu memang benar ada apa adanya gitu dari akun saya gitu. Itu sebagai bukti saja gitu bahwa memang itu benar gitu ya. Bukan ngarang-ngarang lah istilahnya, itu dari akun saya begitu. Nah selanjutnya itu kan kalau yang dari aplikasi Taspen Online Service ya, atau website Taspen Online Service kan untuk pensiunan PNS ya. Sedangkan untuk pensiunan TNI Polri juga kan sudah dapat informasi ya dari Bapak Suryo, dari Ibu Sumini dan dari Bapak Untung ya dengan akunnya Mbah Untung, bahwa dari Asabri Mobile ya, dari informasi Pak Suryo, Pak Sumini dan Pak Untung bahwa gaji September 2026 juga sudah muncul di Asabri Mobile dan juga tidak ada perubahan ya dibandingkan bulan sebelumnya ya, atau sama dengan bulan sebelumnya. Jadi itu informasi tentang rincian gaji tanggal 1 September 2026 baik itu untuk pensiunan PNS maupun untuk pensiunan TNI Polri ya. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada tambahan, sama dengan bulan sebelumnya gitu ya. Nah, itu informasi tentang rincian gaji untuk September 2026. Selanjutnya ini ada komentar dari Bapak Asep Rahmat ya, yang bertanya mohon informasi apakah benar uang rapelan akan ditransfer. Mohon maaf Bapak Asep Rahmat, ini tidak ada rapelan karena memang sampai saat ini belum ada kenaikan gaji. Belum ada kenaikan gaji karena sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah atau PP yang baru ya tentang kenaikan gaji yang baru yang menggantikan PP yang lama, PP nomor 8 tahun 2024, di mana pensiunan terakhir mengalami kenaikan gaji ya. Jadi belum ada peraturan pemerintah yang baru tentang kenaikan gaji, dan sehingga belum ada kenaikan gaji ya. Dan tentunya kalau belum ada kenaikan gaji tidak ada rapelan ya. Jadi itu untuk pertanyaan atau komentar dari Bapak Asep Rahmat ya. Kemudian ini ada Ibu Marmi ya dengan akunnya Marmi Dander 02. Saya pensiunan mau tanya apa benar gaji bulanan mau diberikan pesangon begitu. Nah, mohon maaf juga Ibu Marmi, untuk isu pesangon ini sudah ada puluhan tahun yang lalu ya. Semenjak saya masih aktif bekerja juga sudah ada tuh isu pesangon. Namun sepengetahuan saya sampai saat ini itu sistem pesangon itu sampai saat ini belum jelas ya, artinya belum ada kepastiannya gitu. Itu sepengetahuan saya ya. Jadi kalau Bapak Ibu pensiunan ya, Ibu Marmi, kalau mendengar isu atau berita tentang pesangon itu jangan terlalu dianggap ya, karena memang
sampai saat ini belum jelas itu kepastiannya gitu. Kalau isunya sih dari puluhan tahun sudah ada isu pesangon itu. Ya itu untuk komentar dari Ibu Marni ya, dengan akunnya Marni Dander 02. Lalu dari Bapak Budiono Aspari ya, saya 3 hari ini melakukan autentikasi kok sulit, biasanya dulu kok mudah. Ya, ini Bapak Budiono Aspari ini dari Nganjuk, Jawa Timur ya. Ya kalau menurut saya ya Pak Budiono, ini kalau misalnya Bapak ada kesulitan mungkin dicoba dulu ya di-download ulang aplikasi Andal Batas Pennya. Karena kadang-kadang juga saya berapa kali itu pernah diminta download ulang ya atau diupdate lah istilahnya aplikasi Andal Batas Pen dari Google Play Store gitu ya. Lalu juga yang kedua juga Bapak Budiono mungkin bisa mencari jam untuk autentikasi itu jam yang jam internetnya yang tidak terlalu sibuk ya, mungkin pagi hari sekali atau mungkin tengah malam begitu ya. Itu pengalaman dari Bapak Ibu pensiunan ya yang pernah berkomentar di channel saya itu umumnya kalau autentikasi di pagi hari sekali atau dini hari atau tengah malam gitu biasanya pada lancar begitu ya. Itu yang saya tahu dari komentar beberapa teman kita Bapak Ibu pensiunan gitu ya. Nah, kalau misalnya memang tetap ya gagal terus begitu, kalau saran saya yang terakhir sih pasti yang tepat datang ke PT Taspen, kantor PT Taspen terdekat ya, atau bisa juga mungkin ke bank mitra bayarnya gitu uh, yang Bapak gunakan begitu. Ya, itu yang untuk Bapak Budiono gitu ya. Itu yang kalau tindakan terakhir kalau memang gagal terus kalau menurut saya sih ya itu ke kantor PT Taspen terdekat atau ke bank mitra bayarnya. Nah, itu komentar respon dari komentar Bapak Budiono Aspari ya, yang dari Nganjuk, Jawa Timur. Nah, selanjutnya ini ada komentar dari akunnya Win Aja, lalu memperkenalkan diri ini ya, Bapak Arwin SPD ya. Saya pensiunan, ini komentar dengan akun Win Aja. Saya pensiunan 1 Januari 2021. Nama saya Arwin SPD dari Solok, Sumbar ya, Sumatera Barat. Saya menanya mohon disampaikan. Yang satu harga beras nggak pernah ditambah. Sekarang di daerah kami harga beras per kilogramnya itu 17.000. Jadi yang kedua ya kita punya kepengurusan PPI ya. Ini kalau nggak salah Persatuan Persinan Indonesia ya. Itu kok tidak pernah masuk usulan dari DPP PPI Pusat pada pemerintah. Mohon dibacakan Pak Ridwan, artinya Bapak Arwin ini minta dibacakan komentarnya ya. Jadi yang dipertanyakan oleh Bapak Arwin yang pertama adalah harga beras yang tidak berubah ya sampai sekarang karena di tempatnya Pak Arwin di daerah Solok, Sumatera Barat itu harga beras sudah 17.000 per kilogramnya. Lalu juga yang kedua mempertanyakan tentang kepengurusan DPP PPI ya, ini Persatuan Pensiunan Indonesia kalau nggak salah ya. Itu usulan dari DPP pusat ini pada pemerintah apa ada apa tidak gitu. Itu mempertanyakan ya Bapak Arwin ini. Nah itu komentar dari Bapak Arwin dengan akunnya Win aja. Lalu ini komentar dari Bapak Erwan ya, dengan akunnya Erwan ya. Ini dari Padang, Sumatera Barat ya, kalau saya tidak salah. Ini komentarnya saya bacakan saja ya, yang ada hubungannya juga dengan komentar Bapak Arwin tadi. Sudah saatnya para pensiunan setanah air mendesak pemerintah untuk menaikkan gaji pensiunan. Walau sedikit, tapi ada kenaikan gaji. Setidak-tidaknya adanya penyesuaian nilai harga beras, karena harga beras yang sekarang sudah 2 kali lipat. Bila dibandingkan dengan nilai harga beras yang kita terima. Kalau kita diam saja, sepertinya pemerintah itu seperti pura-pura dalam perahu, berpura-pura tidak tahu bagaimana kesusahan hidup para pensiunan di negara ini. Kalau kita hanya berharap-harap yang sudah hampir 3 tahun, kita hanya disuguhi berita-berita hoax dari puluhan
channel ya, puluhan channel yang tidak bermoral. Itu komentar dari Bapak Erwan yang salah satunya ya, yang berkomentarnya adalah setidak-tidaknya adalah ya penyesuaian nilai harga beras karena harga beras yang sekarang sudah 2 kali lipat dibandingkan nilai harga yang kita terima saat ini ya. Jadi kan ada hubungannya juga ya komentar Bapak Erwan dengan komentar dari Bapak Arwin tentang tunjangan beras yang harganya memang sudah tidak sesuai lagi ya. Saya sebetulnya sudah 2 kali ya membuat video atau konten yang membahas tentang tunjangan beras ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita up lagi lah ya tunjangan beras ini gitu ya. Mudah-mudahan ya kita namanya usaha gitu ya seperti itu. Nah, itu komentar dari Bapak Erwan ya. Nah, selanjutnya seperti biasa ya, ini yang memperkenalkan diri banyak lagi nih ya di video saya yang terakhir begitu. Ini yang memperkenalkan diri Bapak Ibu pensiunan sampai yang terakhir itu sudah 743 orang ya, di mana yang memperkenalkan diri dengan tempat tinggalnya provinsi atau kabupaten kotanya sebanyak 665 orang. Artinya 665 orang Bapak Ibu pensiunan memperkenalkan diri tempat tinggalnya di provinsi atau kabupaten kotanya begitu ya, yang menyebar di 35 provinsi di Indonesia. Jadi hanya 3 provinsi yang belum ada wakilnya, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Pegunungan. Sedangkan 35 provinsi lainnya ini sudah ada wakilnya yang memperkenalkan diri ya. Baiklah, yang terakhir memperkenalkan diri ini ada akunnya CCLay, itu memperkenalkan diri Ibu Mulyana, ini janda dari almarhum prajurit TNI, namun tidak memperkenalkan diri tempat tinggalnya. Lalu Bapak Teguh Jaimuddin ini dari Aceh, pensiunan tahun 2012 dari Dinas PU Pengairan. Bapak Dewangga Seta dari Nganjuk, Jawa Timur. Bapak Tajudin dari Kupang, NTT, pensiunan 1 Agustus 2020. Ibu Yani Mulyani dari Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu akunnya Win Aja memperkenalkan diri Bapak Arwin SPD dari Sumatera Barat, Solok ya, pensiunan 1 Januari 2021. Bapak Sumanto S dari Lampung Tengah. Bapak Pendi dari Jawa Barat, Sukabumi. Lalu Bapak Jiwanto, ini akunnya Pak Juwanto ya, namun saya lihat di ketikanya memperkenalkan diri Pak Jiwanto. Dari Jawa Timur, Jombang, pensiunan tahun 2016. Bapak Adam Somantri ya dari Jawa Barat, Sumedang, Tutugan, Tangkomas. Lalu akunnya Aldi Pasker memperkenalkan diri Bapak Wanhar, ini dari Palembang, Sumatera Selatan. Ini pensiunan tahun 2020 dari Kasih Tantip di Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Lalu yang memperkenalkan diri terakhir itu Bapak Budiono Aspari dari Nganjuk, Jawa Timur ya, itu Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri yang belum saya bacakan pada video sebelumnya. Lalu seperti biasa ya, yang saya ingin menyapa beberapa teman di berdasarkan provinsi, yang Provinsi Jawa Barat ya, udah 174 ya, paling banyak ini Provinsi Jawa Barat. Yang Bandung sama Kota Bogor sudah saya sapa. Saya sekarang ingin menyapa yang pertama dari Ciamis ya, ini ada banyak juga. Yang dari Ciamis, Jawa Barat, akunnya M Love You, terus akunnya Moy Ai Channel. Lalu Bapak Usman Sukarsa dengan akunnya Oppo A57, pensiunan tahun 2018. Bapak Ujang Agus, Bapak Hilman dengan akunnya Masdet, pensiunan tahun 2014. Bapak Raden Orisana, Bapak Tatang Wahyu, Ibu Eti Srianti ya. Nah, Bapak yaitu sekarang dari Cianjur ya, dari Cianjur, Ibu Eti Srianti. Bapak Totong Subandi dengan akunnya Yuyun Sri Yuntini, pensiunan tahun 1995 dari Depdikbu Cianjur. Lalu Bapak Abad Ruspendi ya. Lalu Bapak Usman Nasution ya, itu dari Cianjur ya.
Lalu dari Cimahi, Bapak Makmur Sobandi, dari Cirebon banyak ini ya, Bapak Iwan Setiawan, Bapak Puji Hermanto dengan akunnya Ensel pensiunan tahun 2019, Bapak Nono Suyono, Ibu Rohana, Ibu Winayanti Sajar dengan akunnya pensiunan guru SD Januari 2025, lalu Ibu Ustika Meliano pensiunan Januari 2023, Bapak Sumarta, Bapak Albi ya, lalu Ibu Inah Ruinah pensiunan guru tahun 2025 ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.